Anda masih bersama kami, pemirsa. Kementerian Agama menerbitkan panduan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, MUI meminta masyarakat untuk tetap memerhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Idul Adha kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Kementerian Agama pun menerbitkan panduan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Dalam surat edaran nomor 18 tahun 2020 disebutkan, sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua daerah dengan memerhatikan protokol kesehatan, kecuali di tempat-tempat yang dianggap belum aman dari COVID-19 oleh pemerintah daerah. Surat edaran pemerintah mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 36 tahun 2020. Dalam hal penyembelihan hewan kurban, masyarakat diminta untuk tidak beramai-ramai datang ke lokasi penyembelihan. MUI juga meminta petugas untuk mendistribusikan hewan kurban secara door-to-door. Juga dalam hal penyelenggaraan pemotongan hewan korban, MUI meminta pihak penyelenggara supaya juga memperhatikan protokol medis. Jangan sampai mereka di tempat pemotongan hewan tersebut berkumpul dalam jumlah yang besar, sehingga berpotensi kalau ada yang sudah terkena akan membiak, dia akan menular kepada pihak lain. Oleh karena itu dalam fatwa MUI nomor 36 tersebut diminta supaya pemotongan hewan korban itu memperhatikan protokol medis yang ada. Kemudian diharapkan masyarakat untuk tidak beramai-ramai melihat penyembelihan hewan tersebut. Kemudian ketika sudah selesai mereka mengolah hewan tersebut, mengolah dagingnya, dan sewaktu harus membagikan, maka sebaiknya masyarakat tidak datang ke tempat penyembelihan itu, tapi panitia penyelenggara yang datang ke rumah-rumah untuk mengantarkan daging hewan hasil korban tersebut. Dengan adanya surat edaran Kementerian Agama dan Fatwa MUI ini, masyarakat diminta disiplin untuk tidak membuat kerumunan saat Hari Raya Idul Adha sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana langkah pemerintah mengantisipasi terjadinya kerumunan saat sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban? Kita sudah terhubung dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin. Selamat siang Pak Kamarudin. Seperti apa sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama mengenai panduan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban, Pak? Pertama, Kementerian Agama seperti tadi juga Anda sampaikan telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan juga tentang penyembelihan hewan kurban. Sudah dikeluarkan surat edarannya, disampaikan kepada seluruh struktur Kementerian Agama di pusat sampai ke daerah, sampai ke kecamatan, sampai ke desa-desa, dengan harapan agar seluruh struktur Kementerian Agama ini bisa bersama-sama masyarakat mengawasi, memonitor, mengevaluasi, memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan protokol COVID-19, baik penyelenggaraan sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban. Jadi kita ketahui bersama, bahkan sebelumnya Menteri Agama juga sudah pernah mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan ibadah di rumah ibadah. Jadi saya kira masyarakat sudah terinformasi. Tetapi satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa tentu Kementerian Agama tidak bisa sendirian dalam memonitor, mengawasi pelaksanaan ini.
harus ada partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa, dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bisa mengawal dan memastikan bahwa protokol COVID ini bisa kita jalankan dengan baik. Oleh karena itu, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan masyarakat khususnya harus bersama-sama memiliki awareness yang sama, komitmen yang sama untuk memastikan bahwa kita harus bersama-sama menjaga protokol COVID baik saat pelaksanaan ibadah Idul Adha maupun saat penyembelihan hewan kurban. Tadi Majelis Ulama Indonesia sudah menjelaskan dan edaran Menteri Agama sebenarnya kurang lebih sama, yaitu tentang penyembelihan hewan. Kita harus memastikan tidak ada kerumunan di situ. Yang menyelenggarakan, yang melaksanakan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pendistribusian daging, semuanya harus sehat, semuanya harus terbebas dari COVID-19 sehingga tidak berpotensi untuk menularkan. Alat yang digunakan juga harus steril, kemudian tempat penyembelihan juga harus didisinfektan dulu, harus dipastikan di situ tidak ada potensi transmisi COVID-19. Jadi semua masyarakat harus bersama-sama memastikan dan memiliki komitmen bersama untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi transmisi COVID-19, yaitu dengan maksimal menerapkan protokol COVID-19. Saya kira itu sudah menjadi pengetahuan kita bersama dan Kementerian Agama tidak berhenti untuk terus-menerus mengajak masyarakat, memastikan seluruh struktur Kementerian Agama agar bisa berpartisipasi secara aktif untuk memastikan agar COVID-19 tidak sampai menyebar dalam pelaksanaan ibadah dan juga dalam pelaksanaan hewan kurban nanti insya Allah. Baik, sosialisasi artinya sudah dilakukan Demikian. bahkan hingga ke tingkat desa begitu ya Pak Kamarudin. Kemudian juga kita ketahui dari informasi MUI bahwa sudah meminta atau merencanakan begitu ya petugas untuk mendistribusikan hewan kurban ini secara door to door. Ini seperti apa Pak pelaksanaannya nanti? Ya, jadi dalam surat edaran tersebut Kementerian Agama menyampaikan bahwa mereka yang ingin melaksanakan penyembelihan kurban atau ingin berkurban itu dipastikan agar tidak membuat kerumunan, ya termasuk dalam pendistribusiannya. Di situ disampaikan bahwa pendistribusiannya tidak bisa mengumpulkan orang, tapi harus dibagi dari door to door. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan partisipasi masyarakat dengan penuh kesadaran, kebersamaan harus bersama-sama menjaga komitmen ini. Oleh karena itu pelaksana, panitia masjid dan masyarakat yang terlibat harus bersama-sama mengawasi dan harus bersama-sama melaksanakan. Kementerian Agama dengan struktur yang dimilikinya sampai ke daerah, sampai ke pusat, sampai ke desa-desa juga harus terlibat secara aktif. Tetapi sekali lagi hal ini semua hanya bisa terwujud jika kita semua bersama-sama secara kolektif memiliki kesadaran dan komitmen bersama untuk bisa menjalankan ini dengan baik. Kami terus memantau, kami terus menyampaikan kepada aparatur sipil negara di Kementerian Agama dan terus juga mengajak agar masyarakat bisa bersama-sama berpartisipasi. Baik, di dalam surat edaran sendiri juga disebutkan bahwa penyelenggaraan sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban ini dilakukan hampir di seluruh daerah begitu ya Pak, kecuali untuk daerah yang dianggap masih rawan atau zona merah begitu di daerah yang dianggap oleh pemerintah daerah. Artinya tidak semua wilayah Pak? Ya betul. Ya jadi penyelenggaraan Idul Adha itu bisa dilaksanakan di semua daerah kecuali daerah yang oleh pemerintah daerah dianggap sebagai tidak aman COVID. Jadi pemerintah daerah punya hak untuk mengatakan bahwa ini tidak boleh dilaksanakan di sini karena ada potensi transmisi COVID-19 di situ. Jadi sekali lagi bahwa Kementerian Agama sudah membuat edarannya, tetapi memberikan ruang kepada pemerintah daerah, gugus COVID daerah untuk bisa mengambil kebijakan, keputusan tentang apakah daerah tersebut boleh atau tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi sekali lagi, seandainya pun sholat Idul Adha dilaksanakan dimanapun, maka harus dipastikan bahwa protokol COVID-19 harus kita jaga bersama dan komitmen ini harus dari semua pihak ya, bukan hanya Kementerian Agama, bukan hanya gugus COVID, tapi termasuk penyelenggaranya, termasuk pengurus masjid dan juga termasuk masyarakat. Jadi masyarakat tentu punya peran yang paling sentral sebenarnya, paling vital untuk memastikan COVID itu bisa tertransmisi atau tidak, karena protokol itu hanya bisa dijaga oleh kita bersama. Kita tidak bisa memaksa seseorang atau tidak akan efektif jika kita memaksa seseorang untuk bisa menjalankan itu.
Oleh karena itu kesadaran bersama, dan tentu saya kira kita melihat insya Allah masyarakat kita juga semakin hari semakin sadar ya, semakin paham, semakin aware, semakin hati-hati tentang protokol COVID-19 ini. Iya, namun ingin mengonfirmasi kembali Pak Kamarudin, artinya penyembelihan hewan kurban ini masih bisa dilakukan di area masjid begitu ya Pak ya? Bisa dilakukan jadi bukan di area masjidnya atau di mana saja, tetapi dipastikan bahwa daerah itu aman ya, daerah itu steril, daerah itu tidak berpotensi menyebabkan kerumunan orang. Jadi tempatnya harus terbuka, luas, di situ tidak berkerumun, penyelenggaranya harus sehat, kemudian alat yang digunakan juga steril, lokasinya didisinfektan atau setidaknya dipastikan di situ aman, kemudian bisa diselenggarakan. Jadi bisa di dekat masjid atau di mana saja. Yang penting adalah daerah itu oleh pemerintah setempat di situ memastikan bahwa daerahnya aman, kemudian pelaksananya juga sehat, alat yang digunakan juga sehat, kemudian pendistribusiannya juga langsung door to door, tidak menyebabkan kerumunan orang. Jadi intinya adalah kita harus bersama-sama menghindari potensi kerumunan orang, apalagi berdesak-desakan ya. Jadi physical distancing saya kira harus kita jaga bersama, dan kita tidak boleh menciptakan suasana yang menyebabkan potensi kerumunan itu bisa terjadi. Baik, terakhir Pak, mungkin bisa diberikan himbauan melalui kesempatan kali ini kepada masyarakat, khususnya mengenai teknis penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, bisa disampaikan atau diinformasikan kembali kepada pemirsa TV One, Pak. Ya, himbauan kami kepada seluruh komponen bangsa ya, jadi seluruh masyarakat, mulai dari petugas masjid, kemudian pengurus masjid, kemudian penanggung jawab kegiatan, penanggung jawab acara, penanggung jawab penyembelihan misalnya, atau penanggung jawab pelaksanaan Idul Adha, kemudian masyarakat sendiri harus bersama-sama memiliki komitmen ya, harus bersama-sama menjaga protokol COVID, karena ini adalah demi kesehatan kita bersama, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Keselamatan kita sangat tergantung kepada sikap kita, bagaimana kita committed ya untuk menjaga protokol COVID itu. Dan insya Allah dengan tetap waspada, selalu hati-hati, komitmen untuk menjaga protokol COVID, kita bisa beraktivitas, kita bisa produktif, tapi tetap aman dari COVID-19, insya Allah. Baik. Itu saja saya kira yang saya bisa sampaikan. Ya. Terima kasih Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Bapak Kamarudin Amin sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak.